Lebih baik menikah seolah-olah pacaran daripada pacaran seolah-olah sudah Cuma menikah. karena itu, bukan Ya, karena itu. nanti kayak ada ketemunya Dia gitu kan kalau sama mau Milea kan. dia kan mau skripsi itu. Dia ngomong gini, sekaligus aja lah pusingnya hari ini gitu. Oh. Ya pusing nikah, pusing Skripsi. skripsi. Iya, diambilkin semua. Dilan kan ditanya tuh, kan dia akrab sama calon mertuanya kan. Waktu ramalan, emang kamu punya apa mau nikahi anak saya? Jawabannya, punya mertua yang baik gitu. Oh. Ya. Itu kayaknya impian orang-orang tuh punya mertua baik. Ya itulah salah satu isinya. Terus si calon mertuanya ngomong, bukan maksudnya kamu kan kalau udah nikahi anak saya harus membiayai anak saya, mau dikasih makan apa? Loh, kalau saya udah nikahi anak ibu kan berarti saya juga anak ibu. Ibu juga harus tanggung jawab menafkahi saya. Aduh, si Dilan nih memang Oke, nih. Ya. mungkin itu bukan jawaban yang benar, tetapi itu bisa mengubah situasinya menjadi menyenangkan gitu. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi kita bisa mengubah masalahnya menjadi riang gembira gitu. Oh, itu jadinya sudut pandangnya tuh dari situnya Nggak ya. tahu itu kata-kata siapa. Kata-kata penulis itu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya, silakan loh kalau misalnya ada yang mau nanya. Kalau Sebetulnya saya ngasih tahu, saya mah Apa? bukan pengomong, saya penulis. Jadi ngomongnya tidak sistematis. nggak apa-apa, aman aja. Ayo. Tapi kan dari menikah pasti ini dong tujuannya kan biasanya punya keturunan. Ada nggak sih keturunannya Dilan ya? Dilan akhirnya Lanjutannya punya gitu. anak waktu wisuda. Setelah punya anak dia terbang ke Belanda. Lah gimana? Anaknya diajak? Ya enggak, karena dia harus memperbaiki jalan menuju masa depan yang lebih baik. Justru di sanalah dia bertemu dengan kawan-kawannya yang Kompleks ya jadinya ya. Oke. ya pertempuran Dilan dengan ya gitulah. Tapi pokoknya. hubungannya sama istrinya bebe aja kan jauh. Apalagi tahun segitu kan belum ada komunikasi yang kayak Apa yang sekarang. harus dirisaukan dari jarak itu kan cuma nama pohon ya biasa. Oh, jarak, bener juga. Enggak, tapi ada intrik-intrik masalah gitu mungkin dengan Justru keluarga. rindu itu karena jauh. Orang yang kau anggap istimewa akan menjadi biasa saja setelah kau dapatkan itu. Tapi rindu berat nggak? Ya berat pasti. ada Apalagi orang yang kamu nggak- ada orang yang bilang oh lebih berat kontainer. Justru kontainer nggak berat. Kenapa? Karena kau tidak menanggung beratnya karena kaunya sudah mati, betul. Kalau kau ketimpa kontainer, kau nggak akan merasakan beratnya. Karena kaunya sudah mati. Tapi kalau rindu, kaunya masih hidup, itu masalahnya. Pasti lebih berat dari kontainer. Nah, itu dia ya. Waalaikumsalam. Wah, ini. Yang lainnya dan pertanyaannya apa? Iya, saya Wayan. Ya Mas Wayan. Oh, agak nunduk dikit boleh Mas Wayan. Iya, saya Wayan dari Liputan 6. Saya ingin menanyakan yang pertama buat Ariel, untuk kembali ke dunia acting, apakah akan khusus acting lagi? Meskipun di tahun 2009 saya ingat kamu juga pernah dipinang sama Riri Riza untuk berakting di film Sang Pemimpi. Terus nanti untuk film Dilan ini pakai nama Ariel Noah atau Nazril Irham seperti di tahun 2009. Yang kedua untuk Mbak Erika, ketika pertama kali nama Ariel muncul sebagai kandidat Dilan, seperti apa kesannya? Dan karena kita tahu bahwa Ariel ini multi bakat ya, aktor juga, singer songwriter juga, apakah nanti dipaketin sekalian soundtracknya biar beliau juga yang mengerjakan? Pakai temat ya. Terus sudah melirik tanggal-tanggal cantik manja di 2026 nggak? Oke. Makasih. Makasih Mas Wayan untuk pertanyaannya. Dari Kang Boril dulu boleh Kang Boril? Iya. Kalau persiapannya berarti ya, persiapan buat tugas besar ini. Sempat konsultasi memang apa yang perlu saya pelajari, tapi juga ada masukan-masukan bahwa jangan terlalu juga karena pengen dapat naturalnya mungkin ya, Mas Fajar ya. Terus juga untuk melihat Dilan yang sebelumnya perlu, tapi juga nggak terlalu karena kan dia sudah beranjak dewasa. Dari dia SMA sampai dia kuliah itu dia sudah melalui fase-fase juga. Jadi nggak mungkin dia masih sama juga gitu, karakternya mungkin ada yang berubah dan segala macamnya. Jadi itu nanti ditentukan gimana bagusnya kayaknya. Ini ada tahap
awal dulu yang memang lebih kita harus fokusin sekarang. Nah masalah nama sebenarnya saya juga belum kepikiran itu. Ya saya ingat waktu dulu sang pemimpi itu ditanya mau Ariel Peterman atau Nazril Irham gitu. Ini bagusnya gimana ya? Ya kalau masih bingung hamba Allah aja, hamba Allah kali ya. Hamba Allah di sini juga bisa. Saya serahin aja ntar deh. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kang. Lanjut dari Bu Erika. Iya, pas pertama kali dapat ide Ariel gitu ya, ya rasanya luar biasa mas. Maksudnya kita juga nggak tahu nanti apakah beliaunya mau atau tidak gitu, karena gapnya cukup jauh dari terakhir filmnya Mas Riri gitu. Tapi it's worth to try gitu. Dan berapa kali kita mencoba, akhirnya luluh juga hatinya. Dan ya kita bersyukur Ariel bisa menjadi keluarga besar dari Dilan dan Falcon. Terima kasih. Emang udah jodoh aja ya Bu ya. Oke, tapi tadi ada pertanyaan berikutnya soal tanggal cantik katanya. Aduh kayak mau lahiran Sesar ya tanggal cantik. Sama soundtrack. Oh sama iya, apakah nanti akan ya? ada paketan iya, dengan... mau sih, tapi ntar ya ngobrol dulu ya sama Borilnya. Iya, kalau tanggal cantik iya memang lagi dicak mas, jadi tunggu tanggalnya nanti. Thank you. Siap, pokoknya nanti dapat kabar lebih lanjut ya Bu Erika. Siap, ada lagi mungkin selain Mas Wayan yang mau tanya? Di depan sudah ada, silakan disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya apa. Aku Nifda dari Paramedia. Untuk Ayah Vidi, kenapa memilih Ariel sebagai Dilan? Mungkin lebih dalam lagi kenapa cocok memerankan Ariel di Dilan berikutnya. Terima kasih, kita aja. Oke, terima kasih. Silakan Ayah. Sebetulnya kalau ada pertanyaan yang sama, kenapa saya milih istri saya untuk saya nikahi juga saya nggak tahu jawabannya apa ya. Apalagi ini Ariel gitu ya. Istri saya aja juga nggak tahu jawaban kenapa ya gitu. Saya juga nanya. Padahal banyak sekali ya perempuan cantik gitu. Kenapa milih dia gitu. Nah, kan saya udah bilang Ariel itu banyak betul. Selain Ariel berarti saya nggak mau asal milih kan? Banyak banget. Kok di otak saya Ariel terus ya? Karena mungkin sosoknya ada bau-bau Dilan deh dari TV-nya gitu loh. Ada bau-bau Dilan jadi ya ini kayaknya cocok deh gitu. Sama seperti dulu ke Iqbal, ini kayaknya ini deh. Saya udah kesana kemari loh. Udah buka YouTube gitu. Nonton film-film SMA gitu. Kok kesini lagi gitu, nggak tahu. Nah itu jawabannya. Mistisme. Sesuai kepercayaan masing-masing. Oke. Sudah cukup terjawab? Iya, jadi memang ada bau-bau Dilan tadi ya dibilang ya. Makanya nggak boleh terlalu acting nanti, ada naturalnya karena sudah ada bau-bau Dilan di dalam Ariel. Saya pikir nanti ya udah Dilan kau adalah Dilan gitu, jangan kau mau berusaha menjadi Dilan dalam acting, nggak usah, kau adalah Dilan gitu. Karena ini mungkin kali ya, Ayah sering lihat dia di berita-berita naik motor, main musiknya sama. Ini orang gak jelas deh gitu loh nonton. Itu betul. Suka ngelukis juga, ya kan gitu. Gambarnya Ariel bagus banget tuh. Dia kalau Dilan juga gambar, punya band di ininya. Di ceritanya dia memiliki band. Vokalis tuh ya. Dia vokalis. Oke, siap. Tapi band indie. Oke. Ben Yandi. Band indie. Ya nggak apa-apa. Dulu juga dari band indie ya, Kang ya. Bisa lah nanti. Siapa tahu Dilan-Dilan berikutnya ternyata udah punya album ya. Oke, lanjut lagi. Ada lagi pertanyaan mungkin ini dari sebelah sini. Oke, teman-teman sepertinya